Shalom saudara pendengar yang terkasih, kita kembali berjumpa di dalam renungan firman Tuhan bersama saya Rosni Lahura. Kita bersyukur karena hari ini walaupun dalam cuaca yang hujan, tetapi kita bersyukur Tuhan masih kasih kita pemeliharaan, kekuatan, kesehatan. Dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan, baik kesehatan, nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan senantiasa selalu mencukupkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami memohon anugerah Tuhan, Engkau pimpin kami, sertai kami di dalam proses kami mendengar firman ini, supaya kami dapat mendengar dan bukan cuma mendengar saja, menjadi pelaku dan berbuah, bertumbuh dari firman ini sendiri. Terima kasih, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara pendengar yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 21. Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21, saya membacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan itu dan terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pendengar yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah dilahirkan kembali dari gelap menuju terang. Dilahirkan kembali dari gelap menuju terang. Saudara-saudara yang terkasih, tidak semua orang yang datang kepada Yesus datang dengan iman yang matang. Ada yang datang dengan kebingungan, rasa ingin tahu, bahwa ketakutan, bahkan ketakutan. Saudara, kalau kita memperhatikan Yohanes 3 ini tadi mencatat
perjumpaan pribadi antara Yesus dan seorang tokoh agama bernama Nikodemus. Kalau dalam Alkitab ini tadi dijelaskan siapakah Nikodemus dari pernyataan-pernyataan atau perkataan perbincangan Yesus kepada Nikodemus, maka terkesan di sana siapakah Nikodemus itu. Nikodemus tercatat bahwa dia seorang Farisi dan dia seorang pemimpin agama Yahudi atau disebut sebagai ahli Taurat. Dia dihormati sebagai tokoh agama, dia dihormati oleh masyarakat. Namun saudara, ia datang pada waktu malam. Itu melambangkan, menunjukkan bahwa keterbatasan iman dari seorang Nikodemus. Ia ketakutan dan dalam kondisi kegelapan rohani yang dia rasakan, yang dia alami. Ternyata sekalipun ia seorang pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat dan dihormati oleh masyarakat, ternyata ada yang kurang di dalam kehidupannya. Saudara, melalui percakapan ini Yesus menyatakan bahwa agama, pengetahuan, bahkan status kita itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Yang dibutuhkan adalah kelahiran baru. Mari kita menyelidiki bagaimana kisah Nikodemus yang dicatat oleh Yohanes ini. Yang pertama kita lihat bahwa Nikodemus di sini dalam dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang baik. Dia disebut orang yang baik, namun masih ada kekurangan di dalam dirinya. Nikodemus memulai dengan pujian atau pengakuan dengan menyebutkan kata rabi. Kalau kita melihat tadi dalam ayat yang kedua ya, di sana dikatakan ia datang waktu malam kepada Yesus dan berkata rabi. Saudara, ada satu pengakuan tentang Yesus dari Nikodemus. Ia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Saudara, dari perkataan Nikodemus ini kita melihat Nikodemus datang dengan sebuah pengakuan. Nikodemus mengakui bahwa Yesus sebagai guru, bukan cuman sebagai guru, tetapi dia juga mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah. Engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Dan yang selanjutnya ia menyatakan bahwa engkau pun datang bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai utusan Allah, tetapi engkau datang untuk membuat mujizat. Saudara, ini pengakuan-pengakuan, dan dari mana Nikodemus tahu ini? Karena statusnya, pekerjaannya sebagai seorang yang dikatakan tadi di atas sebagai seorang ahli Taurat, orang Farisi, tokoh agama, pemimpin agama Yahudi, maka tentu dia tahu semuanya itu. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan di sini, Nikodemus mengakui bahwa Yesus itu guru, Yesus itu utusan Allah, namun ia belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada satu perkataan pun di dalam Nikodemus ini dalam percakapannya dengan Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mungkin saudara pernah melihat ya orang yang kelihatan sehat dari luar, tetapi sebenarnya ia sedang sakit. Kita melihat bahwa orang itu berjalan ke sana kemarin, pergi ke sana kemarin, seperti seolah-olah dilihat dari luarnya itu sehat sekali. Tetapi saudara, ternyata di dalamnya sakit. Pakaiannya rapi, senyumnya ada, tetapi di dalam tubuhnya ada penyakit serius yang tidak kelihatan kepada orang lain. Bahkan mungkin dia sendiri tidak merasakan bahwa ia sendiri sakit. Tiba-tiba drop seketika dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Saudara, Nikodemus kelihatannya sehat rohani, sama seperti ilustrasi yang saya katakan. Tetapi sebenarnya ia kekurangan di dalam hidupnya, yaitu kekurangan tentang hidup kekal. Saudara yang terkasih, keadaan ini menggambarkan bahwa banyak orang Kristen aktif beribadah, menghormati Yesus, mengagumi ajarannya, baik secara moral, aktif secara agama, tetapi saudara belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, belum mengalami perubahan hidup. Maka pertanyaannya untuk kita, apakah kita termasuk di dalam orang-orang seperti itu? Apakah iman kita hanya terlihat di luar, terlihat sehat di luar, tidak ada masalah di luar, atau sudah mengubah hati kita? Saudara, pengakuan tentang Yesus itu tidak cukup. Pengakuan dan kekaguman kita tentang Yesus tidak cukup kalau kita sendiri belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia.
Saudara, berikut kita melihat Nikodemus datang pada waktu malam. Tentu pertanyaannya, mengapa datang pada waktu malam? Bukankah biasanya orang menjumpai seseorang itu pada waktu pagi, siang, sore? Ini malam. Kenapa bukan di siang hari? Saudara, ini menggambarkan bahwa Nikodemus sebagai seorang tokoh agama, kemungkinan dia ketakutan terhadap sesama. Wow, tokoh agama datang ya kepada Yesus sang guru itu. Mungkin dia juga ketakutan dengan rekan-rekan ahli Taurat, orang Farisi, mungkin saja. Saudara, iman yang dimiliki oleh Nikodemus, iman yang belum berani tampil. Dia hanya hidup sebatas pengetahuan, pengenalan firman Tuhan, tetapi dia belum memiliki perjumpaan pribadi dengan Kristus. Hidup yang masih tersembunyi, hidup yang masih dipenuhi dengan ketakutan. Saudara, apakah kita datang kepada Yesus hanya sebagai tradisi saja? Karena hari Minggu ya harus ibadah. Ya pagi bangun harus berdoa. Malam hari sebelum tidur ya harus berdoa. Saudara, apakah itu hanya sekedar tradisi saja? Ya di hari-hari biasa kalau ada ibadah ya ditentukan doa, persekutuan wanita, pemuda, pria atau apa itu cuma sekedar tradisi saja. Sudah, atau sebagai kebutuhan hidup kita, saudara. Tentu orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tentu semuanya itu mestinya dilakukan sebagai kebutuhan hidup. Saudara, itu yang kita perhatikan yang pertama tadi di dalam kehidupan Nikodemus. Yang kedua, kita melihat dalam percakapan Nikodemus dengan Yesus. Ada keperluan yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Dengan kekurangan yang dimiliki oleh Nikodemus itu, maka ada keperluan mutlak, ada kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa itu? Yaitu lahir kembali. Harus dilahirkan kembali. Yesus melanjutkan kata-katanya dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, dari perkataan Yesus ini, maka kita melihat bahwa Yesus tidak berkata sebaiknya, atau kalau kamu mau, atau harus. Tidak, saudara. Artinya bahwa tidak ada alternatif lain, tidak bisa digantikan dengan perbuatan yang lain. Maka dari perkataan Yesus ini kepada Nikodemus yang mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tapi yang justru yang terjadi, Nikodemus tidak memahami. Nikodemus berpikir secara jasmani. Ada kesalahpahaman dari Nikodemus. Bagaimanakah seorang dapat dilahirkan kalau ia sudah tua? Itu pertanyaan daripada Nikodemus. Saudara, di sini Yesus menjelaskan dilahirkan dari air dan roh, bukan fisik, tetapi rohani. Rohani yang disempurnakan, rohani yang disembuhkan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karya Roh Kudus adalah merupakan tindakan nyata dari Allah kita di dalam memperbaharui kehidupan, di dalam memperbaiki, di dalam merubah, di dalam melahirbarukan seseorang. Yesus mengibaratkan roh seperti angin, tidak terlihat tetapi dampaknya nyata. Jadi kita tidak perlu mencari-cari dan mencari tahu di mana itu Roh Kudus, di mana itu roh. Saudara, Yesus menggambarkan seperti angin, tidak terlihat tetapi memberi dampak yang dahsyat, mengubah hidup seseorang, melahirbarukan seseorang. Saudara yang terkasih, saudara pernah melihat ulat yang menjadi kupu-kupu? Mungkin tidak semua pernah menyaksikan bagaimana prosesnya. Tapi biasanya dalam pelajaran IPA seringkali dipelajari bagaimana ulat menjadi kupu-kupu. Saudara, ulat yang sudah menjadi kupu-kupu tidak pernah bisa kembali menjadi ulat lagi. Hidupnya akan terus berubah total dari ulat menjadi kupu-kupu. Cara bergeraknya pun berubah.
Dari yang tadinya merambat ke tanah atau ke dahan-dahan, tapi dia sekarang menjadi kupu-kupu yang terbang, yang bisa ada di atas pohon, di atas dedaunan, di antara bunga-bunga. Ia bisa hidup di mana saja. Makanannya pun berubah dan tujuannya pun berbeda. Saudara, kelahiran baru bukan memperbaiki ulat, tetapi mengubah menjadi ciptaan yang baru. Saudara, kita pernah melihat komputer yang rusak atau bermasalah. Tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Sistem operasi mungkin bermasalah. Maka satu-satunya cara adalah komputer lama itu diinstal kembali. File yang lama rusak dibersihkan. Sistem baru berjalan dengan cara yang baru pula. Saudara, tanda kelahiran baru adalah ditandai dengan dosa tidak lagi nyaman dalam diri kita. Tidak ada lagi tempat di dalam diri kita. Dosa, takut mendatangi dan mendekat. Firman Tuhan menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Roh Kudus memimpin hidup kita dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cara berpikir pun berubah. Tidak sembarangan, tidak asal menyimpulkan, tidak asal berkata-kata, tidak asal menghakimi. Cara hidup berubah, pola pikir berubah, cara memperlakukan orang lain berubah, cara memandang dosa pun berubah. Saudara yang terkasih, inilah tanda-tanda orang yang sudah dilahir barukan. Apakah hidup kita hanya diperbaiki atau sudah diperbaharui? Saudara, kalau hidup kita hanya sekedar diperbaiki, maka kita tidak ada bedanya seperti Nikodemus. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan, kita diperbaharui, kita lahir baru. Saudara, kasih Allah nyata dalam diri kita. Maka itulah yang diberitakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Maka poin yang ketiga adalah kasih Allah. Setelah dalam poin yang pertama dikatakan bahwa Nikodemus disebut sebagai orang yang baik, tetapi ada kekurangan dalam hidupnya, yaitu kurang karena kehidupan kekal yang tidak dimilikinya. Dan kemudian ia datang kepada Tuhan yang memahami semuanya itu, yang membutuhkan kelahiran baru. Ia bertanya tentang hal itu. Dan yang ketiga, kasih Allah nyata dalam hidupnya. Inti dari kelahiran baru dijelaskan oleh Yesus kepada Nikodemus. Yesus membawa Nikodemus kepada inti Injil. Yesus menggambarkan dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Ia menggambarkan Yesus ditinggikan seperti ular tembaga di dalam ayat yang ke-9. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Yesus mengenakan pada dirinya, Yesus ditinggikan seperti ular tembaga. Sama halnya yang ada di dalam kitab Bilangan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara, kata-kata yang tercatat di dalam Bilangan 21 itu dipakai di dalam bagian ini, ayat yang ke-14. Di sini menggambarkan bahwa ular tembaga itu menyembuhkan. Dan bangsa Israel tidak disembuhkan dengan obat, dengan usaha, dengan kepintaran, tetapi disembuhkan dengan ular tembaga. Hanya dengan percaya, dengan melihat dan percaya kepada sang kuasa itu, kepada sang juru selamat itu, kepada Allah nenek moyang bangsa Israel itu, bangsa Israel disembuhkan. Saudara, Yesus disalibkan menyelamatkan manusia. Keselamatan datang bukan karena usaha, tetapi iman karena percaya kepada Yesus Kristus. Yesus ditinggikan di atas kayu salib.
Mungkin dia diejek, dihina, tetapi sebenarnya dia dipermuliakan oleh Bapa di surga. Saudara yang terkasih, sebagaimana Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu universal untuk semua, untuk dunia. Tetapi ada hal-hal yang pribadi untuk setiap orang. Kematian Yesus Kristus diterima, dinikmati oleh setiap orang yang percaya. Dan yang melakukan semua pekerjaan itu secara aktif adalah anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudara, keselamatan bukan karena kita layak, tetapi karena Allah mengasihi. Kadang kita berpikir saya harus jadi baik dulu baru datang kepada Tuhan. Kalau nggak baik saya nggak berani datang kepada Tuhan. Saudara, ini terbalik, karena kita nggak layak, karena kita orang berdosa. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Kita datang, kita memohon pengampunan. Saudara, datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Aku yang akan mengubahmu. Aku yang akan memperbaharui. Aku yang akan melahirbarukan dirimu. Bukan kita baik dulu, baru datang kepada Tuhan untuk dilahirbarukan. Tidak, saudara. Tapi karena dalam keadaan berdosanya kita itu datang kepadanya, supaya kita mengalami lahir baru. Itulah yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus dan diajarkan kepada kita hari ini. Saudara, selanjutnya Yesus berkata bahwa terang dan gelap itu tidak akan pernah bisa bersama. Oleh karena itu dari gelap kita harus menuju kepada terang. Dari kehidupan yang lama kita harus dilahirbarukan sehingga kita menjadi terang. Tapi apa yang menjadi respon manusia terhadap Yesus? Apa yang menjadi respon Nikodemus terhadap Yesus? Yesus menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Namun manusia suka memilih. Dalam pilihan kebanyakan orang menolak terang itu sendiri. Walaupun sudah jelas bahwa terang itu bisa mengubah kehidupan, menyorot kehidupan. Mengapa orang menolak terang? Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Karena perbuatan jahat, karena takut dosanya jika disingkapkan oleh terang. Sedangkan kalau hidup di dalam terang, saudara, orang yang hidup dalam terang tidak takut kebenaran. Ia bersedia ditegur, ia bersedia dibersihkan, disapu, bersih, mau berubah. Saudara pernah melihat kamar gelap atau katakan gudang? Jika lampu mati, maka kondisi dalam gudang itu tidak terlihat. Ya, apalagi kalau gudang itu nggak ada jendela dan pada malam hari ya, tentu pasti gelap. Gudang itu tidak terlihat apakah rapi atau berantakan kalau sudah dalam kondisi gelap, bersih atau berdebu. Tetapi ketika lampu dinyalakan, maka debu dan dan kotoran pun terlihat jelas. Tidak nyaman, tapi hanya dengan terang kamar bisa dibersihkan. Orang yang menolak terang, saudara, bukan karena terang jahat, tetapi karena manusia tidak mau dosanya terlihat. Apakah kita demikian, saudara? Menyembunyikan dosa atau datang kepada terang Kristus supaya dosa itu tersingkapkan dan kemudian kita datang mengaku kepada Tuhan. Datang kepada terang berarti mau ditegur, mau berubah, mau hidup benar. Saudara, pertanyaannya, apakah kita sedang lari dari terang atau berjalan menuju terang? Saudara yang terkasih, dari kisah ini kita tahu bahwa Nikodemus datang pada malam hari, tetapi Injil Yohanes mencatat bahwa akhirnya ia membela Yesus. Ia menguburkan Yesus. Artinya ia keluar dari kegelapan menuju terang. Hari ini Yesus bertanya kepada kita, apakah aku, apakah engkau, apakah saya, kita sudah dilahirkan kembali? Apakah kita, saya dan saudara masih hidup dalam kegelapan? Apakah saya dan saudara mau datang kepada terang itu sendiri? Yesus tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Mari kita membuka hati dan berkata, Tuhan, lahir barukan aku kembali. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, tidak akan binasa. Hari ini bukan soal seberapa lama kita ke gereja, seberapa lama kita melayani, seberapa lama kita sudah menyandang status sebagai seorang hamba Tuhan. Ada 30 tahun kita melayani, 40 tahun.
tahun, bahkan sampai pensiun pun. Tidak tergantung itu saudara, seberapa semangatnya kita menerjunkan diri kita masuk dalam lingkungan sekolah teologi. Tetapi apakah kita sudah dilahirkan kembali? Saudara, mari datang kepada terang dan berkata, Tuhan, ubahkanlah hidupku. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami seringkali mengklaim diri kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sudah melayani bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai pensiun pun kami melayani sudah. Tuhan, namun kami menyadari bahwa bukan itu yang Engkau mau. Bukan cuman itu yang Engkau mau Tuhan. Tapi Tuhan bertanya kepada kami, apakah Engkau sudah lahir baru? Tuhan, ampuni kami. Jika selama ini kami begitu giat melayani, tapi sesungguhnya kami belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami belum mengalami proses lahir baru itu. Dan kami berdoa, Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa datang kepadamu, memohon anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kami dan memberi kami kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lahir baru yang sesungguhnya. Terima kasih, biarlah firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami dan terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.